mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami kepada kemenangan-Mu Tuhan. Kami kuat, kami menjadi sukacita Tuhan karena hadirat-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Untuk siap kami terima benih-benih firman Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, Kaulah kemenangan bagi setiap kami Yesus. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan untuk kebaikannya
Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami seirama dengan Engkau, kami akan merasakan damai sejahtera yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Karenanya kami rindu pagi ini kami mengenal-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih dan lebih lagi untuk mentaati akan setiap apa yang Kau firmankan dalam hidup kami, supaya kami boleh merasakan kemenangan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Berkati kami semua pagi ini dengan kuasa, kekuatan dan kemenangan dari Allah saja melimpah atas hidup kami lewat firman-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya kebenaran firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya dan nyatakan kuasa-Mu dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali ketemu di tempat ini ya. Cukup lama kita nggak temu ya. Karena kita bertemu dengan COVID terus sehingga kita tidak bertemu hampir 2 tahun lebih ya. Saya tidak ketemu tapi saya lihat Bapak Ibu di sini luar biasa. Semua semangat. Puji Tuhan ya. Tuhan berkati kita. Mari kita beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat. Tanda kita percaya pagi ini Tuhan memberkati kita. Siapa yang percaya pagi ini akan dilawat oleh Tuhan? Puji Tuhan, jadi menurut iman dan percaya kita. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih mungkin 1 bulan lebih kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian, kebangkitan, dan besok Kamis kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Ini adalah masa-masa di mana anak-anak Tuhan sedang berbenah, mungkin gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Pentakosta seperti Bethel dan sebagainya, seperti di tempat ini. Semua sedang bersiap. Saya tidak tahu apakah ada hari pencurahan Roh Kudus doa 10 hari di sini Pak? Tidak? Iya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa dari awal, dari Yesus dibangkitkan sampai Yesus akan naik ke surga. Ada interval jarak kurang lebih 40 hari ya. Dan selama interval jarak ini, Yesus menjumpai murid-muridnya, menjumpai beberapa orang ya, khususnya banyak muridnya yang dia jumpai dalam tubuh kemuliaan ya. Jadi selama tidak vakum selama Yesus bangkit, jadi ya, supaya orang-orang mungkin firman Allah menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dia tidak mati ya. Jadi ketika dia setelah bangkit sampai dia naik ke surga, dia selalu tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dia mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya dalam masa antara kebangkitan sampai kenaikannya ke surga. Dan pagi ini kita akan melihat ada satu dari banyak perjumpaan Yesus. Kita melihat ada satu perjumpaan yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Nah, kita belajar. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita mulai membaca ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Sampai di sini dulu. Saudara dikasih oleh Tuhan, rupanya berita tentang kebangkitan Yesus itu sedang viral waktu itu. Semua orang mempercakapkannya, semua orang mengatakannya, dan semua orang di daerah sana tahu kisah ini. Nah,
Dalam keadaan yang mungkin mereka juga penuh dengan ketakutan. Ada satu bagian firman Allah yang menyatakan bahwa murid-muridnya selalu berkumpul dengan ketakutan. Dengan menutup pintu dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan dalam Injil Lukas berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah muridnya yang sedang bingung karena kehilangan figur seorang pemimpin yang nampak nyata. Kemudian dikatakan dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus akan naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia menjumpai banyak murid dan yang tadi kita baca, dia menawarkan dan memberikan yang namanya damai sejahtera. Ya perhatikan, Yesus nggak bilang apa-apa ketika dia di tengah-tengah murid-muridnya, yang dia beri hanya damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Dengan jelas saudara ya. Dan saudara harus percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ada di tengah kita. Dalam kondisi seperti apapun. Dalam kondisi pemulihan pasca COVID. Atau dalam keadaan apapun kau hari ini. Dia ada bersama dengan kita. Dan ada satu kalimat yang hari ini harus saudara tangkap. Dan saudara percaya. Dan kau hidupi dalam hidupmu. Damai sejahtera bagi kamu. Bagi saya dan bagi saudara, ini yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan melihat bagaimana tanggapan dari murid-muridnya yang berbeda-beda. Tidak sama dengan apa yang dia katakan. Dan mungkin itu pun juga kita alami dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya yang Tuhan beri, ingat selalu ya pagi ini saudara ingat. Yang Tuhan beri, yang Tuhan tawarkan pada kita adalah damai sejahtera. Tapi kita mau lihat dari pembacaan kita tadi, ada beberapa reaksi, ada beberapa tanggapan dari murid-murid Yesus, dari kehadiran Yesus yang memberikan damai sejahtera. Coba kita perhatikan ya. Ada 3 hal yang saya catat pagi ini yang mau kita pelajari. Mungkin itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar dari firman Allah pagi ini. Bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Yang harus kita terima adalah damai sejahtera yang dia beri buat kita sebelum dia naik ke sorga. Nah kita melihat, kita baca ayat yang ke-36 tadi. Berkata damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut. Ya. Jadi hal yang pertama yang tercatat di dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka melihat Yesus yang membawa dan memberi damai sejahtera. Mereka gak terima damai sejahtera. Tapi mereka terkejut. Itu yang pertama dikatakan. Mereka terkejut. Nah sudah dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita itu sering mengalami keterkejutan. Kita mengalami sesuatu yang mungkin membuat kita cukup syok dalam hidup ini. Saudara, pada kendaraan biasanya ada sebuah benda, ya, bagian dari kendaraan itu yang kalau orang Indonesia terkenalnya nyebutnya skok. Saudara ya. Skok itu di sepeda motor ada, di mobil ada? Ada di kendaraan. Apa fungsinya skok? Meredam gejolak. Saudara, ternyata skok itu kalau kita belajar, kita lihat Bapak Ibu atau saudara yang suka otomotif akan melihat enggak ada istilah skok. Skok itu bahasa aslinya adalah shock breaker. Shock breaker, ya. Penahan kejut. Jadi kalau ada enggak terlalu menyakitkan. Kalau shock breakernya bagus, saudara ya. Tetapi banyak orang di dunia ini, ya, kalau anak Tuhan tentunya, tapi ada juga orang Kristen yang begini. Ketika kejutan, ketika ada sesuatu yang digeleng, membuat kita terkejut. Dan kadang ada orang yang membuat terkejut kebablasan, saudara ya. Kalau kagetnya itu kebablasan, itu malah bahaya. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak memberikan keterkejutan dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi apapun juga, Allah berikan kita sebuah peredam yang luar biasa. Nanti kita akan berbicara tentang kuasa Roh Kudus beberapa waktu yang akan datang ya. Kita akan melihat sekarang kenapa kadang orang itu mengalami keterkejutan. Kok bisa orang tuh sampai syok?
ngadepi tantangan hidup, ketakutan, kemudian kaget dan membuat hidupnya seakan-akan tidak berarti lagi. Kita membaca sementara kita beri tanda tadi ayat yang kita baca dalam Lukas 24, kita akan membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-28 dan ayat yang ke-66 sampai 67. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 66 sampai 67. Perhatikan ayat ini saudara ya. Mungkin ayat ini jarang terbaca. Tapi pagi ini kita mau lihat kebenarannya. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Ada ayat begini saudara ya. Hidup manusia ada yang terkatung-katung siang dan malam akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Perhatikan saudara ya. Ada orang yang mengalami hidup seperti ini. Pagi, siang, malam hatinya penuh dengan kejut. Karena apa yang dilihat oleh mata itu mempengaruhi apa yang ada di dalam hati. Dan hatinya selalu dipenuhi dengan kejut. Itu kekagetan, syok dan sebagainya. Terkejut. Bahkan dikatakan orang yang kayak begini biasanya. Kalau malam pengen cepat pagi. Kapan malam? Gak bisa tidur kalau malam. Tidak tenang. Atau ketika pagi, ketika siang. Kapan malam? Rasanya semua itu membosankan. Rasanya semua itu menakutkan dan melemahkan. Karena hidupnya penuh dengan kecut. Sebenarnya bukan ini yang Tuhan beri. Saudara harus ingat. Yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Bukan kehidupan yang penuh dengan kejutan. Yang membuat kita tidak berdaya. Kalau kejutannya baik gak apa-apa kemudian kita bersuka cita. Tapi seringkali kita terima sesuatu yang mengagetkan buat kita. Dan itu membuat kita tidak berdaya. Menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita lihat kenapa orang bisa mengalami kejutan. Terkejut. Bahkan dipenuhi kejut sepanjang hari. Ayatnya ada di ayat yang ke-47 ya. Ulangan pasal 28 tadi ayat 47 di bagian atas. Selalu ada hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kita melihat ayat yang ke-47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Perhatikan saudara. Orang yang tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Bukan berarti saudara harus jadi pendeta supaya tidak mengalami rasa kejut. Atau punya penahan kejut yang kuat dalam hidup ini. Tetapi menjadi seorang hamba kepada Tuhan. Hamba itu taat. Hamba itu mendengarkan. Hamba itu melakukan apa yang dikatakan tuannya tanpa memberontak. Dengan kata lain, orang yang tidak mau nurut sama Tuhan. Walaupun, ayat ini perhatikan ya, engkau walaupun kelimpahan hati, walaupun engkau berkelimpahan akan segala-galanya. Ada banyak orang yang sudah kelimpahan segala-galanya, justru tidak mau nurut sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Merasa semuanya sudah oke, hidupnya baik. Berlimpah-limpah semua yang baik di dalam hidupnya. Makanya dia gak mau jadi hamba. Dia mau jadi Tuhan. Tapi kita harus ingat kalau ini terjadi dalam hidup kita. Maka engkau akan mengalami masa tadi ayat yang kita baca. Hidupmu akan terkatung-katung dan kau hidup penuh dengan kejut. Kita tidak boleh ketika kita ada di zona nyaman. Kemudian kita merasa, sudah tenang. Aku tidak ikut Tuhan, gak taat. Ya sudah sekedar ke gereja, ya ke gereja. Kemarin COVID itu membuat kita terkejut dengan banyak hal. Benar? Coba saudara ya, diam-diam begini, tiba-tiba kalau kita baca media sosial yang saudara punya, ada foto. Rest in peace, rape ini. Nanti besok setiap hari itu saudara, betul? Orang yang kita kenal gak tahu tuh tiap hari selalu ada, loh
Sek muda yo, kaget kan? Loh kok bisa ya? Setiap hari kita terkejut. Itu kejutan yang cukup mengejutkan tuh COVID-19. Tetapi kita harus ingat hari ini. Yang Allah beri buat kita bukan kejutan demi kejutan. Tapi damai sejahtera. Kalau kita mau jadi hamba yang setia kepada Allah. Bahkan kita mau bersyukur. Tadi dikatakan kita harus dengan sukacita dan gembira hati. Bukan tidak mau jadi hamba, tapi dengan sukacita, dengan rela. Tuhan saya taat. Harusnya ketika kita melihat apa yang sudah terjadi di belakang kita beberapa waktu yang lalu. Kita akan berkata, Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Dokter spesialis pun bisa kalah dengan COVID. Miliarder atau mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat itu saudara. Gak bisa bertahan, punya duit banyak. Gak bisa bertahan juga dengan COVID atau banyak hal. Ada banyak kebangkrutan demi kebangkrutan terjadi ketika masa-masa pandemi. Saudara, itu membuktikan bahwa hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Karenanya mari hari ini kita berkata, Tuhan saya mau bersandar kepadamu. Saya percaya kepadamu dan saya mau menghamba kepadamu. Amin Bapak Ibu. Menghamba itu enggak gampang. Apalagi kalau engkau punya segala-galanya. Seperti ayat tadi. Tapi kita mau bilang kalau kita mau punya penahan kejut. Shock breaker yang bagus dalam hidup ini. Kita berkata aku mau menempatkan diriku menjadi hamba. Bahkan kita baca coba ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58 tetap di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu. Tadi tidak mau menghamba kepada Tuhan. Yang kedua, firman Allah berkata bahwa ketika kita tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak menurut Dia, kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang baik yang Tuhan berikan. Kita tidak melakukan firman dengan setia, maka kita akan mengalami masa-masa hidup seperti Ulangan 28 tadi, ayat 66 sampai 67. Kejut memenuhi hatimu. Jadi nenek pagi bilang, kapan malam ya? Kalau malam kapan pagi ya? Karena apa saudara? Terus hidupnya tidak tenang. Tapi pagi diingat, kalau murid-muridnya tadi yang pertama dikatakan ketika Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut. Tapi mari hari ini kita berkata, Tuhan menghadapi apapun juga di dalam hidupku, aku tetap percaya Tuhan sandaranku, memberikan aku kekuatan dan kemenangan dalam segala perkara. Tidak hidup penuh dengan kejut. Kemudian berikutnya dikatakan, mereka terkejut dan takut. Perhatikan ayat 37 dari Lukas 24 tadi. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah saudara, hal kedua yang dialami oleh murid-muridnya, ketemu Yesus bukannya senang, bukannya dapat damai sejahtera, tapi justru takut. Saudara, hidupnya penuh dengan ketakutan. Seringkali hidup kita pun begini. Diberi damai sejahtera sama Tuhan, tapi hati dan pikiran kita penuh dengan ketakutan. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu terkejut? Yang saya bawa damai sejahtera itu saja. Bukan ketakutan. Sekarang kita melihat, kalau tadi kita melihat bagaimana orang itu bisa mengalami kejut dalam hidupnya. Sekarang kita akan melihat kenapa orang bisa takut. Padahal seharusnya Tuhan berkata kan dalam firman Tuhan, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan,
Tapi kenapa kok muncul ketakutan dalam hidup ini? Kita baca Ayub pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Kitab Ayub 21 ayat yang ke-6. Ayub 21 ayat yang ke-6. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Ingat, Tuhan memberi kita pikiran. Ya, ini yang membuat kita berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Dia kasih pikiran, tapi hati-hati dengan pikiran kita. Karena di pikiran ini, iblis seringkali merebut dan berperang dalam kehidupan kita lewat pikiran. Supaya apa? Supaya kita takut. Pikiran gak baik, pikiran yang kurang bagus, pikiran yang penuh dengan ketakutan, pikiran yang penuh kekhawatiran, itu ada. Dipikir terus. Makanya firman Allah berkata, baiklah apa yang sedap didengar, apa yang manis, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Jadi hari ini kita mau ingat, ketika kita diberi Tuhan pikiran, isi pikiran itu dengan sesuatu yang positif. Ketika yang ada dalam pikiran itu sesuatu yang negatif. Nah, ini firman Tuhan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut. Setelah takut dikatakan gemetarlah tubuhku. Pengaruh ke fisik. Dari pikiran, ketakutan, pengaruh juga ke fisik. Jadi mari hari ini kita gak takut menghadapi semua. Karena kita percaya di balik semua kayak pujian tadi yang pertama itu. Saya baru dengar kali ini tuh. Pujian yang pertama tuh pra ibadah tadi bilang ya. Bagaimana langkah Tuhan itu berjejakkan. Berjejakkan apa tadi? Saudara harus ingat. Lah cuma nyanyi. Bahwa ketika kita mengikuti Tuhan. Langkah hidup ini berjejakkan anugerah semata-mata. Jadi sekalipun ada tantangan sebesar apapun, kita tetap berkata, jejakku ini penuh anugerah dari Tuhan. Setiap langkah, jejak kan ya, jejak ini langkah nih. Atau mungkin jejak itu sesuatu yang kita tinggalkan. Itu penuh dengan anugerah. Saudara. Berarti hidup ini full dengan anugerah, full dengan kemurahan Allah, full dengan pengharapan yang Allah beri dalam hidup ini. Sekalipun mungkin hari ini rasanya begitu berat, tapi tetaplah percaya ketika aku di dalammu, maka aku merasakan kekuatan yang baru. Dimulai dari pikiran kita. Untuk kita berkata, Tuhan, aku tahu ada rencanamu yang baik, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidupku. Saudara, saya punya seorang teman, tadi malam saya tidur dengan anak saya yang paling kecil ya. Kemudian saya cerita, saya sering sharing banyak hal kalau sudah kumpul dengan dia. Selain mungkin saya tanya tentang sekolahnya, tentang kuliahnya, saya sering menceritakan banyak hal yang kita berkata, kita saling memahami, kita saling apa yang mengisi satu dengan yang lain. Saya tunjukkan, mama punya seorang teman itu sebaya mama, ya seusia mama lah. Sekolah Alkitabnya bersama-sama, saya bilang itu. Dia anaknya seorang pendeta. Ya, dia anaknya seorang pendeta dari Sulawesi Utara. Ceritanya dari sejak kecil, ya mungkin dia remaja ya, nggak sampai remaja, mamanya sudah dipanggil Tuhan dan dia dibesarkan oleh seorang papa yang single fighter. Kemudian dia bertumbuh, wah dia adalah teman saya, salah satu teman saya yang sangat ceria. Orang Jawa bilang tuh gerapia, wah gerapia ya tenang sudah. Wah kalau ketemu, say hello, senyumnya, suara ketawanya itu enggak pernah hilang. Saudara. Jadi ciri khas kedengaran kalau ada dia mesti ada ketawa. Saudara. Dia pintar sekali main keyboard, main musik, main piano, wah, luar biasa. Dia nyanyi dengan suara yang indah. Kemudian dia menikah juga dengan seorang hamba Tuhan ya. Mungkin sepantaran, tapi saya bukan kakak kelas, mungkin di tempat yang lain. Nah, menikah dengan seorang hamba Tuhan yang juga anaknya hamba Tuhan. Jadi papa mamanya pendeta, mertuanya juga pendeta, suaminya pendeta, dia pendeta. Kurang opo, saudara. Wah, wes bendino wi ceritone firman Tuhan sudah. Makan minum ayat Alkitab, saudara ya. Nggak pernah lepas tuh, saudara. Adiknya juga pendeta, iparnya juga pendeta, saudara ya.
Saya bilang, hidupnya Meta. Saya namanya Antoneta, saya panggil dengan sebutan Meta. Rasanya wes enak ya. Ada apa-apa mesti dikuatkan dan sebagainya. Kemudian saudara, dia dalam hidupnya dia menikah. Mungkin saya lebih dulu, tetapi kemudian dia menikah dalam beberapa tahun setelah itu. Sampai hari ini seusia saya, mereka tidak memiliki keturunan. Sering kali masuk keluar rumah sakit. Saya gak pernah tahu dulu. Dia sangat sehat ketika dia sekolah Alkitab. Kemudian dia bercerita, di dalam rahimku ini kamu tahu ada 23 kista. Satu kista aja bikin sakit. Saudara bisa bayangkan kan? Ini 23 kista dalam rahimnya. Dia bilang, gak tahu ya. Mau diambil sudah gak mungkin. Saudara ya, 23 kista. Kemudian dia bilang, tapi itu orangnya ceria, udah sakit kayak gitu ceria. Nah, beberapa waktu yang lalu dia men-sharekan sesuatu akhir bulan April. Dia share-nya kemarin di pertengahan Mei ya. Baru aja, makanya saya saksi. Saya cerita sama anak saya kemarin. Dia bilang begini, dia ngomong sama suaminya, namanya Lukas suaminya. Luk, kamu gak malu toh? Gandeng saya kemana-mana dengan saya tertatih-tatih. Saya kaget, saya gak tahu kondisi dia. Karena cukup lama kami lost kontak, mungkin karena COVID dan sebagainya. Kemudian dia teruskan lagi. Suaminya bilang, oh tidak, ini ceritanya dia tulis cerita itu ya. Dia bilang, oh tidak, saya justru bangga karena saya menjadi suami yang menjadi pendukung hidupmu, penolong. Aku tidak pernah malu. Belajar bersyukur hari ini kamu masih bisa berjalan. Kemudian tulis begini lagi. Kadang aku iri melihat orang-orang ibu-ibu yang lebih tua dari saya. Dia bisa berlari dengan gesit. Dia bisa naik turun tangga dengan baik. Padahal saya hari ini, dia bilang begitu. Naik 4-5 trap, saya sudah kesakitan. Berjalan saya harus dituntun karena sangat sakit. Dan dia berkata begini. Tapi kalau aku mengeluh, tidak akan membuat sakitku semakin berkurang. Kalau aku berpikir betapa malang nasibku, aku sudah melayani, aku sudah memberi hidup buat Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi? Tidak membuat hidupku menjadi lebih baik. Aku bersyukur. Kalau dokter ortopedi bilang, kamu bisa sekitar 6-7 bulan deh, baru bisa jalan, baru bisa melangkah. Tapi hari ini 3 minggu aku sudah bisa melangkah, walaupun tertatih-tatih. Karena akhir April, untuk berdiri saja, dia bilang, saya mengalami sakit mulai dari tumit sampai tulang belakang. Karena rupanya dia punya kelainan juga di dalam tulang. Dan kelainan itu dia cerita itu sejak kecil. Dokter memvonis usia 40 tahun dia sudah lumpuh total. Tapi sampai hari ini usia saya berarti 46, 47 begitu saudara ya. Dia masih bisa berjalan dan ini mulai akhir Mei kemarin. Dia bilang, dokter bilang tempurung itu harus diganti, ada radang di sini. Oh, dia cerita banyak hal. Dan membuat dia gak bisa bergerak, harus dituntun berjalan pelan-pelan. Sudah kayak nenek-nenek jompo walaupun usianya baru 47 tahun. Tapi yang dia berkata, tapi aku bersyukur dengan hidup yang Tuhan beri dalam hidupku. Aku gak pernah takut, aku gak pernah menyerah. Dan aku percaya Tuhan memberi kekuatan. Oh dia foto masih bisa senyum. Sudah ini sakit cengat-cengat ya mestinya ya. Dia kesakitan jalan aja gak bisa. Tapi dia bisa tunjukkan bagaimana Tuhan itu ajaib dalam hidupnya. Karena dia berkata dengan menyesali semua yang ada. Tidak semakin membuat hidupku jadi baik. Tapi membuat hidupku menjadi semakin buruk. Ketika aku berpikir yang negatif. Aku semakin terpuruk. Ayub juga begitu. Semakin aku berpikir memikirkan aku jadi takut. Terus gemetar tubuhku, tubuhnya semakin hancur. Saudara, saya mau katakan Pak Saudara hari ini. Kalau engkau masih bisa berdiri tegak hari ini, seperti hari ini, itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau engkau tidak bersyukur kepada Tuhan, betapa malunya kita. Saya bilang, bersyukur sama Tuhan. Gunakan apa yang dalam hidupmu sebaik-baiknya. Dan hari ini jangan pernah takut. Weslah, orang yang saya ceritakan tadi itu walaupun dia hidup dalam apa saya salahnya. Saya yakin hidupnya semua dikelilingi dengan hidup hamba Tuhan. Pagi dia bangun tidur pasti dia sudah doa pagi sampai malam kegiatan ibadah. Tidak pernah berhenti. Tapi dia harus mengalami hal ini. Tapi dia berkata ini bukan akhir hidupku. Saya tidak boleh berpikir yang negatif tentang hidupku. Saya percaya Tuhan punya sesuatu yang dahsyat dalam hidupku. Wah, banyak orang dikuatkan karena dia. Dalam kelemahan tubuhnya dia kuat. Dia menguatkan orang yang sudah mulai putus asa.
Dan mari hari ini kita berkata, Tuhan, saya nggak takut. Saya mau isi pikiran saya ini dengan sesuatu yang baik. Fresh dari Allah. Kalau mau ada pikiran yang jelek, mau ada pikiran yang menakutkan, dalam nama Yesus, ganti lagi dengan pikiran yang baik. Seperti Filipi bilang, semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar, itu aja pikirin. Jangan pikirin yang gak baik. Supaya kita gak jadi takut dalam hidup ini. Kemudian berikutnya di Kejadian 3 ayat 10. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Iya, Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ketakutan yang kedua bisa muncul dalam hidup kita kalau kita sudah melakukan dosa atau kesalahan. Adam dan Hawa hidupnya baik, damai sejahtera. Di mana-mana itu damai sejahtera, kebahagiaan di Taman Eden. Tapi ketika dia nggak taat sama Tuhan, dia lakukan kesalahan, dia lakukan dosa. Tuhan cari mereka. Adam, di mana kamu? Firman Tuhan bilang, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, seperti tadi muridnya, ada Yesus di tengah-tengahnya. Bukan damai sejahtera, tapi dikatakan, aku menjadi takut. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Kalau hidup kita itu ada di dalam kebenaran, maka kita tidak pernah takut. Takut mungkin manusiawi ya, seret sebentar. Tapi tidak membuat hidup kita dihantui dengan ketakutan. Karena yang kita lihat itu adalah Yesus, bukan masalah. Saya mungkin pernah kasih contoh sama saudara, bahwa ketika kita melihat sesuatu dari jauh, ya, melihat sesuatu dari jauh, ya, contoh begini. Yang paling gampang, yang paling zaman sekarang itu kalau kita lagi selfie nih, selfie bukan sendiri tapi bareng-bareng, rame-rame itu saudara ya. Nah ada satu yang di depan yang pegang HP kan, kamera, yang lainnya di belakangnya tuh. Kalau yang ini, kalau mau ikut begini, nah saudara mereka sama tuh, besarnya sama atau mungkin yang pegang HP justru lebih kecil. Tetapi ketika jepret hasil yang keluar, gambar siapa yang kelihatannya paling besar? Yang pegang HP, kenapa? Paling dekat ya. Saya ini gendut. Jadi kalau udah foto bareng-bareng sama teman, saya bilang gini, aku di belakang aja deh. Kenapa? Ben ketok langsing, saya bilang gitu. Kalau saya yang di depan, waduh langsung perut magicomnya kelihatan dulu saudara ya. Jadi kalau bisa agak-agak bersembunyi dah, agak jauh dari kamera. Kenapa? Dari kejauhan kelihatan rodok langsing. Nah, itu kan saudara ya. Kenapa? Artinya ketika kita jauh dari satu objek, kita melihat objek itu lebih kecil daripada sesungguhnya. Semakin dekat, jadi semakin besar. Betul ya? Kita melihat gunung ketika saya masuk ke Malang mereka kemarin ada gunung Panderman kan ya. Kelihatan wah semakin lama semakin gede. Tapi kelihatan cuma segitu. Tapi coba kita dekat di bawah kaki gunung. Gede banget tuh gunungnya. Dari jauh cuman kata-kata kecil. Semakin dekat besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan itu kelihatan besar. Ingat loh saudara. Tapi ini saudara dekat sama masalah. Yang kelihatan besar. Masalah. Tapi kalau kita itu jauh, maksudnya pikiran kita, hati kita nggak mikirin persoalan, kita cuma mikirin Tuhan saja. Engkau melihat Tuhan itu besar dan lebih besar dari setiap masalah dan persoalan dalam hidupmu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Kita tidak menjadi orang yang, karena kita dekat dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang Dia katakan, kita tidak melakukan dosa. Jadi hari ini mari kita dekat dengan Allah. Bukan melakukan, kemudian kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau belajar. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Bukan cuma sekedar KTP-nya Kristen. Tetapi benar-benar melekat kuat dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi, ya, dia tetap kuat.
kemenangan tetap berkarya dengan dahsyat. Nggak tergoyahkan, tidak ketakutan, tapi alami kemenangan demi kemenangan. Hari ini firman Allah berkata dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita merdeka dari perbudakan dosa, bebas karena kita itu adalah anak Allah. Jadi jangan takut, tidak ada perbudakan dosa lagi. Tapi kemenangan, kemerdekaan Tuhan beri dalam hidup ini. Jadi ingat, Tuhan datang, Tuhan bilang ini cuma satu kalimat, damai sejahtera bagi kamu. Tapi muridnya terkejut, muridnya takut. Ada banyak hal yang membuat kita terkejut, ada banyak orang yang membuat kita, ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi hari kita berkata, aku tetap percaya kepadamu Tuhan, dan aku terima damai sejahtera apapun yang terjadi. Kita kembali lagi ke ayat awal, Lukas 24 ayat yang ke-38. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ingat saudara, Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Tapi kita terkejut, kita takut dalam hidup ini. Atau mungkin timbul keraguan-raguan dalam hidup kita. Sama dengan murid tadi, ragu-ragu. Ada satu ayat, kita baca Matius 28 ayat 17. Ini berbicara tentang masa-masa kenaikan Yesus yang kita mau peringati besok hari Kamis ya. Matius 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang, perhatikan saudara, ini bukan orang di luar Tuhan loh. Ketika melihat dia, melihat Yesus, mereka menyembah Tuhan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Menyembah Tuhan, percaya kepada dia, tetapi dengan ragu. Dan saya rindu jemaat Tuhan yang hadir hari ini, jemaat Tuhan di GP Hope, saudara tidak menjadi salah satu orang yang dikatakan menyembah tapi dengan ragu-ragu. Kalau engkau menyembah, engkau berkata, aku percaya kepadamu. Kayak pujian-pujian tadi engkau berkata, betapa hebat, betapa dahsyat, aku punya kuasa di dalamku. Maka jangan lakukan itu dengan keraguan. Murid Yesus yang bertomas-tomas dalam Yohanes 20 ayat 25, masa-masa lagi ya, masa antara kebangkitan dan kenaikan. Firman Allah berkata dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ini muridnya Yesus. Aku bisa lihat Tuhan. Aku tidak percaya, dia ragu-ragu. Sebelum aku buktikan sendiri, aku tidak percaya. Kemudian di ayat 27 Yesus datang berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi dengan tidak ragu-ragu walaupun belum melihat. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat yang pertama.
Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Thomas ya, versusnya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, apa Bapak Ibu? Dengan tidak ragu-ragu. Yang Tuhan beri damai sejahtera, bukan keraguan. Jadi walaupun hidup ini tidak bisa diprediksi sekarang, hari depan kita nggak tahu, kok angelmen ya, meramalnya susah. Bagaimana mungkin semakin susah ya, memprediksinya itu susah, bukan meramal, memprediksi itu susah. Tapi hari ini kita berkata, tiada ku ragu lagi. Amin Bapak Ibu, nggak boleh ragu. Apapun yang terjadi kita bilang, saya tidak ragu. Aku percaya, aku hidup dalam, pokoknya kalau Mazmur ini bagus. Kenapa dia nggak ragu? Saudara, bukan berarti dia cuman semata-mata hanya sekedar apa ya, manis di bibir saja ya, hanya bilang begini, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tapi ada landasannya kenapa dia nggak ragu-ragu. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup di dalam ketulusan. Kalau saudara hidup di dalam ketulusan, percayalah Tuhan memberikan kemenangan. Ketika kita percaya dengan tidak ragu-ragu. Mungkin bunyi HP saya ya, atau HP siapa? Coba tolong adik, mungkin HP-nya mama, bukan? Oke, ya enggak, saya takut saya lupa men-silent HP saya. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan, karena engkau telah melihat, dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini bunyinya demikian. Mazmur Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku hidup dengan tulus hati. Kalau saudara tulus mengasihi Tuhan, tulus melayani Allah, dia berkata, aku berharap kepada Tuhan. Berharap, percaya, dan tak ragu sedikit pun. Tak boleh ragu sedikit pun. Hari ini kau sedang ragu? Kayak Thomas, orang lihat Tuhan. Nek wes lihat aku percaya. Tapi Tuhan bilang, percaya engkau. Walaupun belum melihat, Tuhan memberkati hidupmu dengan dahsyat. Wow. Tuhan kita itu tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Dia Allah yang luar biasa. Saudara, dalam 2 tahun ini, COVID ya, COVID, dan mungkin saudara mengalami, mungkin saudara hanya beberapa waktu saja tidak bisa beribadah ya, secara offline ya, onsite ya, banyak yang online, bahkan sampai hari ini di kota-kota besar masih banyak yang offline saudara ya, online ya, banyak online, tapi sudah ada beberapa juga yang hybrid dan ada yang onsite. Saudara, dalam 2 tahun saya itu full ada di rumah selama COVID. Ya, jadi kalau awal biasanya jadwal pelayanan saya itu sudah penuh satu tahun, saudara ya. Walaupun saya tidak keluar setiap minggu, saya hanya keluar sekali saja dalam 1 minggu untuk di hari Minggu. Tapi di hari-hari lain biasanya saya sering melayani Surabaya, di mana ya, bahkan keliling Indonesia. Tapi 2 tahun off. Kenapa COVID kan? Banyak nggak ada kegiatan, dan saya juga saya belum berani 100% untuk melangkah keluar, jadi di rumah aja, ya full jadi gembala yang baik waktu itu saudara ya, nggak pernah ada pendeta yang khotbah di tempat saya, gembala yang baik full, ibu gembala 100% 24 jam menemani jemaat ya, mereka mengalami kebahagiaan ketika COVID, katanya ibu gembala ada terus bersama dengan kami, tidak membagi berkat buat orang-orang di sekeliling. Nah saudara, ketika ada kami itu di desa ya, Bapak Ibu enggak ada yang ke Ngawi ya, tapi ini ada beberapa jemaat dari Ngawi yang hadir. Hari ini saya ditemani dengan 4 orang jemaat dari Ngawi ya. Jadi mereka ada yang mau kuliah di sini, saya bilang ayo ikut supaya nanti mungkin satu ketika bisa tahu ini GB Hope dekat dengan Cosmo, kok bisa ke tempat ini. Nah saudara, kami di desa, jemaat kami juga kebanyakan orang desa. Orang desa saudara ya. Dan kemudian saya pernah berkata begini kepada suami saya, ayo Pak kita hidup dengan iman ya. Pokoknya apa wis, yang bisa kita lakukan kita lakukan. Kenapa? Kita hidup, kita gereja Pentakosta, jemaat ya sudah, jemaat juga terdampak COVID kan. Bukan cuma kami, akhirnya semua terdampak. Dan saya bilang, ya kita harus belajar. Saya juga tidak melayani di berbagai tempat, saya hanya ada di rumah. Dengan kata lain, saudara tahu apa yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik.
Dan saudara tahu 2 tahun kami di rumah. Secara manusia tidak ada berkat mengalir dari luar. Betul saudara ya, itu secara manusia. Karena saya tidak bekerja keluar, ya tidak melayani. Saya hanya ada di dalam, saya hanya bisa berdoa. Pagi bangun tidur, ya sembahyang. Ada sing setelah kok mau besuk katanya nggak boleh ketemu. Itu kan bisa COVID. Udah di rumah, kami berdoa, kami percaya Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Dalam jangka waktu 2 tahun, kami bisa merenovasi gereja kami. Sekarang bisa punya ukuran 8 kali 18 meter. Ada balkon di depan. Itu masa COVID saudara. Yang awalnya kami gak punya tabungan, kami cuma punya duit 100 juta kas gereja. Tapi Tuhan itu ajaib, Tuhan nyatakan ketika kami gak takut, ketika kami percaya kepada Tuhan, justru itu diberi kesempatan. Bukan hanya itu, saya gak punya rumah. Sampai setua ini, sampai anak saya sudah semester terakhir, kami masih kontrak. Gereja sudah menjadi milik kami, kami kontrak, gak punya rumah Bapak Ibu. Hidup bersyukur kepada ahli desa. Tapi ketika masa COVID, kami bangun gereja, kami bisa bangun pastori di sebelah gereja 2 lantai saudara. Itu gak tahu itu bagaimana cara Allah berkarya. Saya gak bohong, ada beberapa jemaat yang ikut hari ini, anak-anak rohani. Saya menyebut mereka anak-anak rohani saya, bukan jemaat. Tapi anak-anak saya secara rohani, semuanya mereka ada. Rasanya itu gak mungkin dalam pikiran. Tapi apa yang mustahil buat kita, tidak mustahil buat Tuhan. Wes toh, gak usah ngajuin proposal, duduk diam. Dan saya bilang ini masa COVID, orang membantu kita juga kesulitan. Semua sama-sama sulit. Tapi Tuhan itu di atas segala-galanya. Makanya saya bilang hari ini Bapak Ibu, Dia bangkit dan Dia berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Dan saya merasakan itu. Betapa luar biasanya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang aduh rasanya gak mungkin. Tapi Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan saya percaya karya Tuhan juga akan nyata buat jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika engkau percaya, mujizat itu terjadi. Ketika kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mbok caranya dari mana Tuhan? Yaitu apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dipikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saya sangat percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tempat ini satu ketika akan punya gereja permanen untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Allah. Jangan takut Bapak Ibu. Anak-anak rohani saya datang. Kami tidak punya apa-apa. Kami jemaat di desa. Bukan petani saudara, buruh tani. Iya. Pembantu rumah tangga, tukang nyuci, tukang laundry. Nggak bawa laundry berapa kilo, dicuci, disetrika di rumah. Aduh saudara, kalau dipikirkan secara jasmani. Tapi saya melihat bukan dari apa yang mereka miliki. Tapi ketika iman itu bersatu, kemuliaan Tuhan terjadi. Jadi hanya saya berkata, maju di dalam Tuhan, jangan pernah takut. Allah naik ke sorga, Dia bangkit, Dia cuma tinggalkan damai sejahtera buat kita. Kesukaan, kemenangan, bukan ketakutan, bukan keterkejutan. Yang penting percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan tidak bimbang, beriman kuat, kita akan mengalami kemenangan. Hari ini apapun masalahmu, tetaplah yakin. Kita buka satu ayat, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ingat ya, meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ingat saudara ya? Minta, tapi dengan bimbang, ragu-ragu. Firman Allah berkata, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Allah. Kalau kita meminta dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Tidak ragu-ragu. Percaya walaupun tidak melihat. Dan kita akan melihat sesuatu yang besar Allah berikan dalam setiap hidup kita. Jadi jangan minta tapi bimbang, percuma. Tidak dapat. Tapi kalau minta, yo harus percaya.
saudara akan dapat apa yang kau minta. Seperti janji firman Allah. Apa yang kau cari engkau akan mendapatkan. Apa yang kau minta engkau akan mendapatkan. Apa yang kau minta engkau akan diberi. Ya ada satu pujian kan. Saat percaya. Ya itu saudara ya. Tuhan melihat kita. Saya cuma pernah dengar lagu itu saya gak hafal. Saat aku menangis Tuhan tahu. Pokoknya percaya. Walaupun gak melihat. Dan percayanya harus tidak bimbang. Tidak boleh ragu-ragu. Itu Yesus. Dia memberi damai sejahtera. Jangan bilang itu hantu. Loh Tuhan dibilang hantu dibalik. Saudara ya. Tuhan hantu. Ketakutan. Jangan dibalik-balik. Gak perlu takut. Gak perlu ragu. Gak perlu terkejut. Ketika engkau menghadapi apapun hari-hari ini. Tetaplah yakin. Yang Tuhan beri buat saya satu yang dia ucapkan. Apa? Damai sejahtera bagi kamu, bukan yang lain. Allah berkarya dengan dahsyat dalam hidup kita. Ayat terakhir ya, saya sudah 45 menit lebih dikit. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ini janjinya Tuhan. Damai sejahteramu, semuanya kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di janji Allah. Jadi kalau saudara merayakan kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, ingat yang dia tinggalkan cuma satu. Apa saudara? Damai sejahtera. Dia kasih kuasa, nanti ada Roh Kudus. Cuman yang saya ingin ingatkan saudara ini damai sejahtera. Bukan rasa takut. Bukan rasa khawatir. Bukan ragu-ragu saudara ya. Bukan keterkejutan. Tapi damai sejahtera Allah akan beri. Bahkan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang tidak pernah ada habisnya. Gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Ada di sini yang tidak mengerti bahasa Jawa? Ada? Ibu Gembala nih kayaknya gak bisa bahasa Jawa ya. Saya teringat Ibu Gembala, saudara yang paling gak. Nah saya coba bacakan ayat ini dengan bahasa Jawa pelan-pelan ya. Mungkin ada yang gak mengerti tapi paling gak dikit-dikit ngerti lah saudara ya. Karena saya ingat kalau di tempat kami kebanyakan pakai bahasa Jawa. Ya jadi saya sering khotbah harus pakai ayat bahasa Jawa ngutip. Karena orang-orang di desa yang sehari-hari ngomongnya bahasa Jawa Bapak Ibu di tempat kami ya. Sudah bisa bayangkan. Bunyinya demikian dalam Yesaya 48 ayat 18. Saya pelan-pelan saja. Pakai bahasa yang bukan halus-halus banget. Enggak supaya saudara mengerti. Kowe podo ngestoake dawuhku. Ngerti? Engkau mendengarkan perintahku, dawuhku. Kowe bakal tansah binerkahan. Dapat berkat. Koyo ilining kali. Tahu saudara ilining kali? Nah aliran kali. Sing ora tahu asat. Amin. Berkatnya Tuhan itu seperti iline kali. Sing ora tahu asat. Itu janji Tuhan. Gak pernah habis. Gak tahu asat. Kowe bakal tansah kaparingan kemenangan. Koyo ombake segara. Olehe ora leren-leren. Ngerobi gisik. Artinya tahu? Seperti gelombang yang gak berhenti. Rebutan ke sapa sing dhisik. Jret datang lagi. Seperti berebut ke pantai. Dan orang yang memperhatikan perintah Tuhan. Itu bagian dalam hidupnya. Ingat? Kalau lihat kali ilining kali. Sing ora tahu asat. Itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Seperti gelombang laut. Ombak ing segara. Sing ora leren. Nggak tahu leren.
Oh mbak aku ratau kesel. Dan berkat Tuhan juga tidak pernah kesel dalam hidup kita. Gak tahu leren. Amin Bapak Ibu. Kita bilang nek dulu mungkin masalah ratau leren. Tapi nek aku tenanan berkat Tuhan ratau leren dalam hidupku. Amin. Terus menerus. Dan tidak pernah berhenti. Jadi percaya hari ini. Aku percaya lewat kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga. Aku terima damai sejahtera pagi ini. Dan aku bawa dalam hidupku untuk melihat kemurahan Tuhan tidak pernah ada habisnya dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya mengundang boleh singar bantu saya naikkan pujian. Tuhan kau sempurna. Kita mau naikkan pujian, kita mau berkata, Engkau sangat sempurna dalam hidupku Tuhan. Aku tidak boleh ragu. Aku tidak boleh takut, aku tidak boleh terkejut apapun yang terjadi. Tapi aku tetap akan damai sejahtera. Karena itu Tuhan beri. Dan biar hari kita bilang, hidupku itu menunjukkan janjimu tergenapi dalam hidupku. Ayo. Saya ingin saudara juga bangkit seperti Yesus bangkit. Dan di tengah-tengah kita akan masuk kenaikan Yesus. Kita melihat dia hadir di tengah-tengah kita. Memberikan damai sejahtera. Sing ora tahu asat, ora leren-leren. Semua kebaikan Allah melimpah. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Katakan rencana dan karyamu buat aku sempurna. Amin. Katakan lagi Tuhan kau sempurna. Ingat. Dia mati, dia bangkit buat kita, dia naik ke surga. Dan dia sangat sempurna, tidak ada yang seperti Yesus. Serahkan hidupmu tanpa ragu-ragu. Percaya. Hidup. Katakan, aku akan menggenapi semua firman yang kau berikan. Sertai tiap langkahku. Kau jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, saya tidak tahu hari ini apa yang kau hadapi dalam hidupmu. Tapi katakan dengan imanmu hari ini dengan tidak ragu-ragu. Karyamu sempurna buat saya Tuhan. Hidupku menggenapi firman, mari bangkit berdiri. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran. Dengan iman katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Percaya Engkau akan menggenapi semua firman yang terjadi. Tanda mujizat menyertai hidupmu. Karena dia bersama kita. Dia ada di dalam kita. Kebesaran-Mu. Hidupku menggenap. Ini percaya kami Tuhan. Tanda mujizat akan sertai tiap langkah kami.
beri kesempatan Bapak Ibu Saudara. Kau mulai bangun komitmen di hadapan Tuhan pagi ini. Apa yang hari ini ada dalam hidupmu? Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang terkejut dengan sesuatu. Atau ada keraguan dalam hidupmu. Atau mungkin ada yang punya rasa takut pagi ini. Firman Allah berkata hari ini, Yesus ada menjumpai engkau. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia sangat sempurna buat saya dan saudara. Percaya. Silakan kau berbicara dengan Tuhan. Dan rasakan bagaimana kau merasakan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Bahkan ketika kau berdoa untuk orang lain, engkau menyampaikan firman, ada tanda mujizat bersama dengan engkau. Bersama-sama kita katakan, hidupku dengan imanmu, terima damai sejahtera dari Allah. Terima tanda mujizat dari Allah. Kau Amin. Sekali lagi, hidupku nyanyi dengan percaya dan imanmu. Amin. Haleluya. Tandamu. Amin. Jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaranmu. Dengan tidak melihat kiri kanan saudara, sudah boleh tutup mata saudara kali ini. Khusus saya mau berdoa buat saudara hari ini. Kalau ada di antara saudara yang hari ini kau merasa, Tuhan, aku syok, aku sering terkejut, aku mengalami banyak hal yang membuat aku bingung. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Tidak usah lihat orang lain. Engkau yang mau lepas dari keterkejutan itu. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan saya takut. Jujur saya takut Tuhan ke depan. Taruh tanganmu di dada. Atau mungkin kau berkata, Tuhan kadang saya sering ragu. Dan kau berkata, Tuhan masuk hatiku. Dan aku mau damai sejahtera-Mu menggantikan semua ketakutanku, keraguanku. Dan keterkejutanku Tuhan. Silakan saudara mulai berhubungan dengan Allah. Ingat, sebelum naik ke sorga, dia menjumpai muridnya, dia menjumpai saudara hari ini. Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Kiralah bayas. Kiralah bayas katakan. Melihat tangan-tangan yang kami taruh di dada kami Tuhan. Kau tahu keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Tapi kami bersyukur. Karena kau berikan kami damai sejahtera saat ini buat kami. Yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Dalam ketidakterbatasan-Mu Tuhan. Kami percaya. Menjamah kami Tuhan. Ini ketidakberdayaan kami. Dan kami mau masuk dalam satu masa, satu kehidupan, satu dimensi hidup. Di
di mana kami percaya dengan tidak ragu-ragu. Dan kami alami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera mengalir. Dan mulai rasakan ada damai di hati saudara. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Ketika kita menarik nafas, kita berkata, Tuhan, sepasti udara segar yang kuhirup, sepasti itu pun damai sejahtera aku dapatkan dalam hidupku. Terima kasih. Terima dan rasakan damai sejahtera dari Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemenangan jadi bagian dalam setiap hidup kita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Saya kembalikan kepada yang melayani. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas pelayanannya. Yesus memberkati Ibu. Saya akan baca pengumuman yang pertama. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti ini minggu depan, harap mendaftar dahulu di grup Telegram gereja. Kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukan setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Yang ketiga, ibadah online dapat diakses sekitar jam 2 siang dan linknya nanti akan diumumkan di grup Telegram gereja. Yang keempat, untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan, gereja mengajak semua atau seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, ajak seluruh anggota keluarga kita untuk terlibat dalam penyembahan ini. Yang kelima, setiap hari Rabu ada doa malam tempat ini, diharapkan hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Itu aja, mari kita tutup ibadah dengan doa. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah tatap muka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Ajar kami percaya kepada Engkau. Kau memberi kami damai yang sejahtera yang Kau tinggalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Trivena Tuhan, Kau berkati beliau Tuhan. Dimanapun beliau Kau tempatkan Tuhan. Kau curahkan berkat isi hati-Mu kepadanya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati suami dan anak-anak dan keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gembala kami. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya. Yang tidak jemu-jemu menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk WL, singer, pemain musik yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kau memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan mereka berhasil Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Bapa. Kami minta kemurahan-Mu untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Jamah hati bangsa kami Tuhan. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini Tuhan. Biar pintu-pintu penginjilan terbuka lebar di bangsa ini Tuhan. Kami minta juga kasih untuk Presiden kami, Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia Bapa. Kami juga bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami.
Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu, untuk kebaktian kenaikan Tuhan diadakan di tempat ini hari Rabu jam 7 malam, yang biasanya kita adakan doa malam, itu akan dijadikan kebaktian kenaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.